Anda ingin travel agent Anda bekerja lebih efisien? Halo semuanya, kali ini saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana caranya meningkatkan efisiensi bisnis travel agent dengan bantuan ChatGPT. Siapa yang tidak ingin bisnisnya berjalan lancar dan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih? Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya ChatGPT dapat membantu dalam hal-hal yang beragam dan membuat pekerjaan jauh lebih mudah. Tapi bisa saja tips ini akan kadaluarsa dalam waktu beberapa bulan ke depan karena teknologi ini bergerak cepat sekali. Untuk itu, saksikan video ini sampai akhir supaya Anda tidak ketinggalan dengan teknologi yang sekarang sedang berjalan. Tapi saya minta tolong juga supaya saya terus bersemangat membuat konten tentang teknologi yang dapat digunakan untuk pemasaran di bidang travel agent secara online dari rumah. Anda bisa bantu saya dengan mengklik subscribe dan like supaya saya terus bisa mengembangkan channel ini. Oke, kita langsung aja. Bagaimana caranya ChatGPT bisa membantu pekerjaan di travel agent? ChatGPT dapat membantu Anda menciptakan konten seperti deskripsi destinasi, membuat itinerary, details wisata. ChatGPT dapat membantu Anda melakukan penelitian destinasi. Misalnya, Anda bisa bertanya pada ChatGPT, di mana sih destinasi yang paling baru di kota yang akan kita tuju, dan ChatGPT juga bisa memberikan informasi yang relevan dan up to date. ChatGPT juga bisa membantu kita sebagai travel consultant untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pelanggan secara lebih akurat melalui fitur chatting dengan AI. ChatGPT juga dapat membantu travel agent mempromosikan penawaran yang spesial atau ya membuat awareness dan menarik engagement karena ChatGPT bisa membantu membuatkan konten yang menarik. ChatGPT juga bisa membantu travel agent melakukan analisis pasar dan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan sehingga dapat menyesuaikan paket wisata yang ditawarkan. ChatGPT dapat memberikan rekomendasi tempat makan, tempat belanja, dan aktivitas-aktivitas lain yang tersedia di sekitar lokasi. ChatGPT dapat menyediakan informasi tentang objek wisata, sejarah, dan fakta menarik tentang objek wisata lokasi tersebut. ChatGPT juga dapat membantu menjawab pertanyaan seperti jadwal penerbangan, harga tiket masuk objek wisata, dan ChatGPT juga dapat memberikan panduan dan petunjuk arah bagi wisatawan yang ingin berkeliling di objek wisata dan membuatkan rute yang terbaik untuk wisatawan. Karena ChatGPT juga dapat mempertimbangkan waktu, jarak, dan biaya. Apakah ChatGPT memiliki peta? ChatGPT memang tidak memiliki peta, tetapi dapat memberikan rekomendasi rute dengan menggunakan informasi geolokasi dan informasi jarak antar objek wisata. Karena ChatGPT juga dapat mengakses informasi jarak dan waktu tempuh melalui API eksternal seperti Google Maps API. Bahkan, ChatGPT juga bisa memberikan tips and trick untuk memaksimalkan waktu dan biaya perjalanan, seperti menghindari lalu lintas, menemukan parkir gratis. Apakah Anda atau wisatawan Anda harus membuka ChatGPT di handphone atau mendownload? Nggak perlu ya. Anda cukup mengakses, gunakan aplikasinya atau webnya aja yang sudah terintegrasi sebagai asisten virtual untuk memulai interaksi dengan model AI. Sekarang kita langsung aja coba bagaimana penggunaan ChatGPT. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita buka dulu OpenAI. Nanti dari sini kita bisa klik di Try to Chat. Nah, Anda melihat di sini ada New Chat. Waktu kita klik, ini ada chattingan saya yang sebelum-sebelumnya. Kita mulai untuk chatting. Oke, kita mulai tanya ya. Halo. Dia menjawab dalam bahasa Inggris. Sekarang saya akan coba untuk menggunakan bahasa Indonesia. Let's talk in bahasa Indonesia. Oke, saya siap. Oke, saya akan tanya, karena saya ingin membuat rute perjalanan, bisa buatkan saya rute perjalanan dari Jakarta ke Jogja overland, tetapi singgah di Bandung. Oke, tentu saja. Sekarang dia bisa buatkan untuk saya. Saya tinggal tunggu aja. Dia buat dari hari pertama singgah di Lembang,
Gunung Tangkuban Perahu, wow. Dago menginap di Bandung hari kedua, pagi-pagi berangkat dari Bandung, Wonosobo, Jawa Tengah. Oke. Kemudian ke Kawah Sikidang, Telaga Warna, Candi Arjuna, wow. Hari ketiga dari Wonosobo ke Jogja, tiba di Jogja, Candi Borobudur, Prambanan, wow. Saya udah langsung bisa bikin itinerary perjalanan untuk produk wisata saya Overland. Oke, sekarang saya tanya lagi. Wah, keren. Saya harus kasih kredit ya. Oke. Dia menjawab, terima kasih, senang bisa membantu Anda. Bisa dilihat ya, dia kayak temen banget. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Kalau dari Jakarta ingin ke Bali, transportasi apa yang paling efisien? Apakah terbang atau overland? Oke, kita tunggu jawabannya. Untuk perjalanan dari Jakarta ke Bali ada dua pilihan, transportasi udara dan darat. Keduanya memiliki kelebihan. Oke, dia kasih alasannya. Waktu tempuh. Oke, dari Jakarta ke Bali sekitar 2 jam kalau terbang, sedangkan overland 23 jam. Kemudian perjalanan terbang lebih cepat. Biaya. Alasannya biaya. Perjalanan lebih mahal daripada perjalanan darat, tapi bahan bakar, tol, semuanya tidak terlalu signifikan. Oke. Dari sisi kenyamanan, dia menganalisa dari sisi kenyamanan. Lebih nyaman daripada perjalanan darat. Nah, kalau overland ada pemandangan. Oke, dari sisi keselamatan dia juga bahas di sini. Oke. Jadi kita suka kasih pilihan. Duh, seru banget deh. Oke, sekarang saya mau tanya lagi nih. Kalau sekarang saya pindah ke Singapura selama 3 hari, bisa buatkan rute wisata termasuk Universal Studio. Oke, dia buatkan saya jawaban. Tentu bisa membuat Anda rute perjalanan selama 3 hari, termasuk kunjungan Universal Studio. Hari pertama dia buatin lagi loh. Kunjungan ke Garden by the Bay, taman dengan pemandangan indah, bla bla bla, berjalan-jalan di Marina Bay Sands, kemudian Sky Park Observation Deck, Hatch Lane. Hari kedua, betul. Memang kita biasa kalau bikin itinerary hanya Universal Studios setengah hari, kemudian sisanya ya di situ, di area-area sekitar sekitar Sentosa Island. Hari ketiga baru deh ke Merlion Park, kemudian Chinatown, oke, Little India. Wow. Biasa, sangat bermanfaat. Oke, saya tanya lagi ya. Baik, saya pengen ngobrol-ngobrol, jadinya bertanya sambil ngobrol. Oke, lalu apa sih destinasi atau objek wisata terkini di Singapura? Oke, destinasi terkini di Singapura. Sebuah kota dengan banyak destinasi wisata menarik dan terus berubah. Oke, setiap tahunnya berikut adalah beberapa destinasi atau objek wisata terkini yang bisa Anda kunjungi di Singapura. Jewel Changi. Ya, ini yang ada air terjun paling tinggi ya. Kemudian Jewel Box, maksudnya air terjun tertinggi tapi di dalam di dalam bangunan.
Oke, Jewel Box Singapore Zoo, National Gallery Singapore, Jewel Museum Marina Bay Sands. Wow. Art Science Museum. Oke, good. Ini informasi bisa saya berikan kepada klien saya dong. Saya penasaran, saya tanya lagi. Seru juga ya, kita ngobrol ya sama ChatGPT. Singapura memang memiliki banyak destinasi wisata yang menarik dan seru untuk dikunjungi. Selain itu, Singapura juga dikenal sebagai kota dengan infrastruktur yang canggih dan berkembang dan terus berkembang. Oke, sehingga selalu ada sesuatu baru. Oke, saya mau tanya lagi nih. Tapi rasanya saya lebih ingin mencoba overland Jakarta ke Bali. Hanya saya takut kelelahan. Oke ya. Bagaimana menurut kamu? Ini kita ngobrol. Perjalanan overland Jakarta Bali memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan melelahkan. Namun bagi beberapa orang perjalanan tersebut bisa menjadi petualangan yang seru dan mengesankan. Jika Anda merasa kuat dan bersemangat untuk menjelajahi Indonesia, maka tidak ada salahnya untuk mencoba. Oke. Mengatasi kelelahan adalah istirahat cukup sebelum perjalanan. Pastikan Anda tidur cukup, pilih transportasi yang nyaman, kemudian berhenti dan beristirahat secara teratur, bawa cemilan, nikmati pemandangan. Wah, intinya jika Anda memilih melakukan overland, pastikan Anda mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti tips di atas. Luar biasa, ini kasih saya tips ya. Saya mau tanya lagi, kalau saya sebagai travel agent ingin membuat wisata kuliner di kota apa yang paling terkenal kulinernya? Oke, kita lihat ya. Kira-kira kita mau bikin wisata kuliner di mana nih? Indonesia memiliki banyak kota terkenal dengan kulinernya, sehingga tergantung pada jenis kuliner yang ingin Anda tawarkan. Jogja, gudeg, Bandung, nasi timbel, sate Marangi, Surabaya, rawon, sate lopo, rujak cingur, Makassar. Wow, coto Makassar dia tahu loh ya. Medan, nasi Padang, Aceh, Bika Ambon, Bali. Wow. Saat ini saya ada di Candi Prambanan. Oke, ini bagaimana caranya ChatGPT membantu wisatawan ya? Bagus sekali, tapi saya ingin tahu tentang sejarahnya. Bisa ceritakan? Kita lihat dia mau cerita apa. Oke. Tentu saja Candi Prambanan adalah salah satu candi yang terbesar di Indonesia yang terletak di sekitar. Dia bisa cerita loh. Ini bisa buat traveler nggak usah susah-susah lagi mencari informasi. Juga sebagai travel agent juga bisa menceritakan ini semua ya. Sebagai pemandu wisata juga dapat materi. Oke, lengkap sejarahnya.
Saya mau tanya, kita loncat-loncat tanya sama dia. Nah, di Prambanan ada Sendra Tari Ramayana. Berapa harga tiket untuk menonton sendra tari tersebut? Oke, kita lihat. Tahu nggak dia harga tiket? Ya, di Candi Prambanan ada pertunjukan Epic Ramayana, disebut Sendra Tari Ramayana. Pertunjukan ini adalah terkenal di Jogja. Harga tiket menonton tergantung tempat duduk. VIP 400.000. Wah, dia tahu. Eksekutif 300.000, 150. Namun harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung waktu dan musim kunjungan. Biasanya diadakan malam hari pukul 19.30 hingga 21.30. Bener loh. Oke, saya tanya lagi. Apakah, ya saya mau tanya lagi. Saya mau tanya, kita kembali lagi ke Singapura. Kalau saya ke Universal Studio, di sana banyak juga pertunjukan permainan. Bisa buatkan saya rute untuk saya bisa ikut semua program. Jadi memang di Universal Studio itu banyak pertunjukan, banyak permainan. Jadi saya ceritanya pengen muter semuanya gitu. Bisa nggak dia ngaturin? Tentu Anda bisa betul. Wow, dia bisa loh. Urutan pertunjukan. Waterworld dulu. Biasanya mulai jam 11 pagi. Kemudian ke Hollywood Dreams Parade jam 3 sore. Setelah itu wahana-wahana populer, Revenge of the Mummy, Transformers, Ride, Battlestar Galactica. Wahana-wahana terletak di dekat pintu masuk seperti Puss the Boots, Sesame Street. Menyesuaikan dengan jadwal pertunjukan dan waktu wahana di Universal Studio, membantu rencana berdasarkan informasi. Misalnya Anda bisa menonton pertunjukan Waterworld sebelum antrian. Ya, luar biasa nih. Dia kasih masukan begini. Oke, saya coba tanya lagi. Berapa sih jauh Universal Studio ke Bandara Changi? Oke, ini tadi dia bisa kasih tahu rute kita ya. Studio ke Singapura terletak Resort World Sentosa Singapura dan Bandara Changi letaknya di sebelah timur laut kota. Jaraknya 24 kilo atau sekitar 30-40 menit berkendara. Ada beberapa opsi transportasi. Bisa pakai taksi, MRT, bus, Grab, Gojek. Jika ingin, dia kasih tahu semuanya dari mana aja kita bisa naik kendaraan. Oke, terima kasih ya. Kamu sangat membantu. Oke. Ya, jadi kita jadikan dia seperti teman kita dan dia sangat membantu kita di dalam kita mengelola bisnis travel agent. Oke, luar biasa. Baik, semoga ini bisa membantu bisnis Anda untuk bekerja lebih efisien dan lebih produktif, khususnya bagi Anda yang menjalankan bisnis travel agent dari rumah. Buat Anda yang ingin terus mendapatkan informasi dan tips dari saya, silakan Anda klik di bell supaya Anda mendapatkan informasi setiap kali saya upload video yang baru. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.